Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama dan utama sekali, sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadiran Allah atas segala limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dengan karunia Allah itu kita lah diringankan kaki untuk bisa melangkah ke surga godang. Seiringan dengan itu, salawat merangkaikan salam, tak bosan-bosan pula kita berkirim kepada Nabi kita melalui sepucuk doa yang kita munajatkan kepada Allah. Di antaranya yang berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selanjutnya, untuk memulai atau menyambung kaji kita pada 2 minggu yang lalu, bahwa di kaji tersebut istirahat kita untuk menebak-nebak atau untuk menakar-nakar. Ya tu tak, buru tak? Kita kena buru. Karena apa? Karena nelah ada yang mengatur, tak usahlah kita terlibat dalam mengatur itu. Cuma agak sejak sejiwa dengan itu kaji kita kini. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fi madumina laka. Keseriusanmu, kesungguhanmu bima duminalaka terhadap perkara yang sudah dijamin untukmu. Bersungguh-sungguh kita, serius kita tentang apa yang telah dijamin untuk kita. Padahal kalau dijamin kah? Lah dijamin seriusi kita. Itu mau kasih ya toh. Nyo barang kalau dijamin. Tapi kita seriusnya kita. Jadi dalam artian keseriusan kita terhadap barang yang sudah dijamin. Ay takaffalallahu laka bih. Artinya adalah yang sudah dijamin oleh Allah untukmu terhadap itu. Jadi bersungguh-sungguh mencari yang sudah dijamin oleh Allah. Wa huwa rizqu. Itu adalah rizki. Lihat pasal apa? Bersungguh-sungguh mencari nala dijamin oleh Allah, yaitu rezeki. Padahal rezeki kau dijamin oleh Allah kah? Bersungguh-sungguh aja mencari. Tafaddulan minhu, sebagai bentuk karunia dari Allah, wa ihsanan, dan bentuk kebaikan. Kenapa kita dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki kita? Ada 2. Yang pertama bentuk tafaddulan, bentuk karunia. Yang kedua bentuk ihsanan, bentuk sikap baik. Jadi berarti kenapa kita dijamin oleh Allah rezeki? Ada berfaktor kepada 2. Dan pertama penting bentuk karunia,
Karunia yang kedua bentuk bersikap baik. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum ila ghairi zalik minal ayat. Kebanyakan daripada hewan tidak bisa hewan tersebut menanggung rezekinya, tetapi Allah lah yang memberi rezeki hewan tersebut dan juga memberi rezeki kamu minal ayat. Itu di antara ayat. Jadi berarti dalilnya apa? Kan Pak Guru pada waktu itu. Kalau Pak Guru lihat. Siapa tahu nah, tulis ya. Nah, tak. Masuk rezeki kita lah dijamin oleh Allah. Wa takshiruka fima tuliba minka. Sementara kamu lalai. Sementara kamu lalai terhadap apa yang dituntut atau apa yang diminta darimu. Wa huwal amal, yaitu amal. Jadi ada dua pokok. Bersungguh-sungguh mencari rezeki dan dijamin oleh Allah Ta'ala, lalai dalam beramal. Wa huwal amalu, dan itu adalah amal allazi tatawassalu bihi adatan ila maulaka, yang mana yang menjadikan kamu sampai dengan amal tersebut secara adat kepada Rabbmu. Jadi secara adat sampai kita kepada Allah adalah dengan melakukan banyak amal ibadah. Minal azkarin, diantaranya banyak berzikir, wa sholawatin, banyak bersolawat, wa auradin, banyak melakukan wirid-wirid, wa ghairi zalik, dan yang lain-lain, min anwa'il ta'at, daripada bermacam-macam ketaatan. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Al-ayat. Nah, ayatnya itu. Jadi berarti ada dua to the point. Pertama apa tadi? Bersungguh-sungguh tentang rezeki, sementara rezeki itulah dijamin Allah Ta'ala. Lalai tentang masalah ibadah, padahal ibadah itu dituntut untuk melaksanakan. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fal matlubu minal muridi asyayu fi kautil arwah. Maka yang dituntut dari seorang murid itu adalah berusaha untuk mengenyangi roh. Yang dituntut seorang hamba itu untuk apa? Berusaha untuk bisa roh kita tadi konyang. Wa huwa zikrul maula, dan bentuk mengenyangi roh itu adalah banyak berzikir kepada Allah. Wa fi'lu ma yuqribu ilaih, dan melakukan apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti taat, salawat. La kautu asbah, bukan mengenyangi tubuh. Li'annahu qaimun bih ghairuh, karena yang mengurus mengenyangi tubuh itu sudah ada yang lain. Wa huwa maulahu, dan dia adalah Tuhanmu. Nah, dua diulang balik supaya nak nyambung. Bersungguh-sungguh mencari apa tadi? Rezeki. Alai. Sementara rezeki itulah dijamin oleh Tuhan. Sementara, ya tuh. Sementara rezeki itulah dijamin oleh Tuhan. Alai. Lalai tentang masalah ibadat. Ya. Sedangkan masalah ibadat itu telah dituntut. Aku jawabannya, orang yang seperti itu dalilun alantimasi amil basirati minka, itu sebagai bukti atas butanya mata hati darimu. Nah,
Tu poin dah. Basungguh-sungguh tunggang langgang puntang pantiang dak tantu ai malam dek ka sawah dek mencari rezeki ya nak Ya tanam jagung. dek tanam jagung dek tanam padi dek memotong nah sedangkan itu lado namanya jamin Lah dijamin untuk. lah jamin taksir kita, lalai kita tentang masalah mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan itu adalah dituntut tanda apa kita nama tu. Apa jawaban tadi? Bukti masuk kita lah buta mata hati. Kalau tidak dilaksanakan, kalau lalai, Kalau model tu kita, iyalah kalau lalai apa kau? Kan lalai beribadah. Lah Dari tinggi situ. usaha dek. Lah tinggi beribadat dek pala usaha. tuh, dua poin, satu yang dihukum. Poinnya dua, dan pertama bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki tentang ibadah lah, lalai. Satu hukum apa hukumnya? Tanda mata hati labu, betul. Itulah, itu kira-kira aja. Kota Malahu ni dah. Kota Malahu lu dah. Malah tak bahu. Labu betul mata hati. Mata di kita ko dua. Pertama mata Berarti. Mata indra. indra. Yang kedua mata hati. Iko karena kita dia ingin dia wirid, wirid mengaji kasugau. Nah, kan kita pergi mengaji juga. Kasugau Senin malam, Sabtu kini sekali mau lagi. Kau menunjukkan bahwa mata hati kita lain masih terbuka nama kau. Sebab tampak kita di balik itu. Dengan mendengar kaji mereka untuk tak simpan dia cik dua kaji itu mereka tak pakaian sehingga kau kata. Tu kan bentuk kita punya mata hati itu. Alhamdulillah. Bentuk punya mata hati. Nampak dah kita. Kau kelaluan dah. Ya. Wahia ainun fil qalbi. Dan yang dimaksud dengan mata hati itu adalah basira itu adalah mata yang ada di dalam hati. Mata yang ada dalam hati. Tudrikul umural maknawiyah, yang akan bisa mendapatkan perkara-perkara yang maknawi. Nyo tak nampak perkara itu, tapi bisa dirasakan. Kamu ngapo lah ada duit ya. Kalau baca di tempat ibadah dia, ancak dia tambah sengenek kasuau pai wirid. Tu kan nampak tu apa yang menampakkan pada tu. Mata kapal tu mata hati. Mata hati. Kama annal basara yudrikul umural mahsusat. Sebagaimana bahwasanya mata indra panca indra mata kepala yudrikul umural mahsusah, akan mendapatkan perkara-perkara yang bisa diindra seperti apa? Yang bisa menjadi apa kok? Mata indra. Mata indra. Yang bisa menjadi suya apa kok? Mata indra. Jadi berarti nen tampak bisa joleh dek mata, tapi nen maknawi joleh dak dek mata dah. Tapi joleh dak apa? Dek mata hati. Wa fi ta'birihi bil ijtihadi isyaratun, dan pada meibaratkan kajian tadi dengan bersungguh-sungguh, dengan serius, adalah isyaratun, seperti gambaran ila anna talbar rizki min ghairi ijtihadin la ba'sa bih, bahwasanya mencari rezeki lain tak bersungguh-sungguh ada, itu tak masalah. Tunggu sih. Bukan dilarang mencari rezeki, carilah rezeki, tapi jangan terlalu serius. Mangambek-ngambek je kita rumah dah lo dia dah.
Dan kaji bola do kaji mak kaji ongku so wadak. Kalau ada rezeki kalau dijamin terlalu lama dan nanti je lah ya kalau mulia dah. Cuma bakureh lo lah kita. Tapi jen apa tadi? Dan dibatasi apa tadi? Terlalu serius. Jen terlalu bersungguh-sungguh. Tiba waktu salat. Letak badan beko istirahat. La ba'sa bih, tidak masalah lil muridi. Wala yadullu ala intimasi basiratihi, bukan juga menunjukkan atas buta mata hati. Jadi berarti dan menunjukkan, membuktikan buta mata hati itu dua saja. Bersungguh-sungguh mencari rezeki, sedangkan rezeki kau ada namanya menjamin. Lalai dalam beribadah, padahal ibadah kau dituntut. Dalilnya apa tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Kalau dalilnya tadi masalah sekitar jamin apa tadi? Wa ma min dabbatin, ya nak? Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kebanyakan makhluk yang berjalan di bumi tak ada yang menjamin rezekinya dah, cuma Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi oleh karena itu nampak-nampaknya tidak boleh kita serius mana mencari rezeki kan. Kalau kita serius sama kau, dua kemungkinan terjadi. Ada dua kemungkinan. Hok sakironyo nak dapat dah, kita akan kecewa berat. Hok sakironyo dapat, kita akan lupa diri. Lalai kepada Allah. Jadi berarti sedang-sedangnya lah kita. Kalau apa? Apa dah? Bau usahanya sungguh-sungguh mencari rezeki, tapi sementaranya ibadatnya tidak lalai. Ibadatnya tak lalai. Tak lalai dah. Itu biasanya tak kena doro tu. Lunado sejarah hal itu nyompak basungguh-sungguh tu. Tapi badannya tak lalai. Dalam bentuk sungguh-sungguh apa? Dia dah tiga. Dia bawa luhur kerana jual dia. Dia bawa asal kerana jual dia. Tu dah bersungguh-sungguh. Tak ada suara tu. Nyo tak bersungguh-sungguh lah. Nyo bersungguh-sungguh. Tapi ibadahnya sungguh-sungguh tidak kena konsentrasi. Bersungguh-sungguh tadi mengkesampingkan karena doa lain fokus ke itu. Itu dah ijtihad. Satu tujuan. Kalau jauh tujuannya. Tinggal supaya tapi jam 8 dia ke sawah. Beko jam 9 dia istirahat. Lah sudah supaya beko kamu ngapol lagi asal tu ke sawah. Lalu dia, atu dah bersungguh-sungguh lah macam tu. Jadi dia bersungguh-sungguh kau apa? Lu mana masuk jam 7 kalau jam 7 nak tahu siapa hal tu. Itu dia bersungguh-sungguh. Kalau dalam hati masih ada bersungguh-sungguh apa gini kan? Contohnya boleh beladang-ladang lagi. Okey, ya. Sementara ladang sebelah awak rancak. Dan dia awak sakit. Ya. Dalam kubek sama. Gimana awak rajin aja merawat ketawinya. Apa? Waktu masuk apa? Ya waktu semayang lah, semayang. Ya lah. Lepas tu berhenti. Ya berhenti. Tidak sungguh-sungguh nama tu. Dia dah baru tu. Iko Allahu Akbar awak menaku jadi pala lado tu lai. La sarayu menaku je lai. Lati terima angi je langau. Kau jatah dia lah kecek pangkiang. Jatah kau tadi kecek pangkiang kan langau. Jadi lah ada tanda besok lah bagi lah malam kan lah. Lati terima jabatan antara langau je. Jangan di situ je awak lai. Aku namanya ni bentuk bersungguh-sungguh. Dalam sementara bapak kau lagi mana mau pulang pulang lah. Pulang rumah. Tiba rumah kau mengaji sampai semua yang mengajikan mensaji mamanya. Berarti tidak sungguh-sungguh nama tu. Yang maksud dengan bersungguh-sungguh kau apa tadi? Tak meninggal itu dek.
Dek usaha itu tinggi ibadah. Tu you benar-benar fokus kakak ada tu jihad tu nenek jihad. Jadi kalau sungguh untuk tadi itu awak Ada sungguh-sungguh nak pola tu. rajin nak merawat ikut. Rajin merawat, rajin menjaga ladang. Ya. Tapi awak tak bisa dikatakan bersungguh-sungguh. Tak meninggalkan ibadah. Kan tak masalah. Tak masalah dah la baksa. La baksa lil murid, tidak masalah bagi seorang murid. Itu yang ada itu dah. Nah, itu ya tu. Saja. Kalau sampai kaji tadi apa tadi? Bahwasanya mencari rezeki tanpa bersungguh-sungguh la baksa bi, tidak masalah. Yang bermasalah itu apa? Mencari rezeki Meninggalkan ibadah. dengan cara bersungguh-sungguh. Apa bentuk bersungguh-sungguh itu? Terkesampingkan ibadah. Itu maksudnya. Ya apa kegiatan kita? Kasawah ya kasawah kita. Tapi dia sampai bersungguh-sungguh. Laubang wang sembahyang duhu Maku je di sawah lai. Laubang lawang sembahyang se di sawah je lai. Olah maghrib lawang awak lu bersih lai. Mandi ke dulu. Alai. Berarti awak sudah mandi, maghrib masuk. Alai. Sudah tu? Masuk tu isya awak lah letak. Kalau La taqallah. lewati Astaghfirullahalazim. Gara-gara apa tu? gara-gara dalam usaha mencari Dek rezeki. bersungguh-sungguh. Tengku. Ha. Jadi ada istilah tadi matuati, Ya. pandangan matuati. Pandang matuati semua je pandang makrifat. Semua dah kita gini ke nampak anak kita ini ha. Ya. Itu pandang makrifat tu nama pandang matuati tu mana apa nama. Atau kalau pandangan nampak anak dia kita kini itu mengembalikan bentuk anak yang tak pernah kita celik. Kapan kondisi kita anak tak ada di muka. Ya. Tu nama tu. Cuma namanya takhayul. Menghayali dan biasanya memandang anak kini kota bayang kita adalah cara kita lah mencelik itu dulu. Ya. Dan maksud dengan risiko adalah pandangan mata hati itu kesadaran yang akan kita dapatkan dengan adanya kita melakukan itu. Melalui proses kaji. Kaji itu kita tak nampak dah kok. Cuma dengan diibaratkan dek kaji, nampak dek kita. Sehingga marasa apa nama tu hati awak tadi? Iya ya. Untuk apa lah dia guna kalau tak beribadah. Dia cak dah beribadah seketik-seketik. Ada dekat dembo untuk kamati amal ibadah. Dan ikuti kajian dapat dan ciri keduanya. Bisa ada sebagai pedoman. Kok ibadah dengan salah dan perbaiki itulah. Itu apa dia macam lihat pada tu. Matu matu hati. Memang awalnya tak nampak dek matu dah, tetapi bisa nyata dek matu hati. Beda dengan matu kepala. Kalau awalnya macam lihat setelah beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan sudah tu nampak sudah tu lah. Itu namanya takhayul atau khayalan. Itu beda. Pandang makrifat. Itu dia pandang makrifat. Dan mengenai kecek yang botol itu. Dengan adanya di kecek dia guru bahasa Tuhan Allah. Ada Tuhan Allah terlibat di kita dalam bentuk apapun. Sadar kita di situ. Iya kecek ongku. Kau ya apalah dah. Iya berupaya dan. Kalau dari Tuhan Allah tak ada dan koma. Sedangkan dari awal dia tak ada. Kalau dia ada dia makna. Berarti dia dari Allah nama koma. Makanya bisa dan tiba di surga dan kau akan dari izin Allah Taala loh kok. Berarti ini sebenarnya mutlak hak petonyo dia datang tiba di surga dan kau di Allah Taala. Ya ada apa dia memandang itu? Mata hati.
Sementara tenolak kau tak pernah nampak awak. Itu beda tadi. Kalau tak kaya anak, tak bayang anak, memang beda-beda tipis antara marifat tadi dengan kaya. Bapa untuk menyatukan itu sama simpang puskesmas saya kini nyata nampak awak ini. Iya, karena kita punya rujukan, punya acuan kepada yang nampak ada mata. Ya. Ya kan? Dek lantaran acuan nampak ada mata tadi, itu namanya khayalan. Karena punya mereka kecil khayalan. Karena acuannya adalah nela nampak dek mata. Dek mata. Dan acuan si koko adalah kesadaran. Atau berarti itu namanya marifat. Memang bentuk-bentuknya sama bentuk apa. Cuma beda-beda tipis lah. Cuma kalau dan khayalan itu berdasar kepada nela benda kita itu khayalan nama tu. Dibayangkan awak dimasukkan ke suasana itu awak dalam antara awak lah mencari puskesmas tu. Bayangkan, oh itu puskesmas. Nampak awak tu tak? Iya, nampak. Di mana nampaknya? Jo khayalan. Kenapa? Nenek awak duduk sini, bisa nampak awak. Bisa nampak? Tak. Dan makrifat kau tidak seperti itu. Makrifat kau artinya mengenal dalam artian menyadari. Oh tadi dalam kaji tadi kan ada loh. Tubuh dan batin itu Ya. warnanya putih joroni. Langit joroni, elang gumelang, sange gumelang. Ya. Di mana ada contoh model itu dia. Itu dia mengadu hadis ngecek dulu. Oh itu. Ya. Dalam persoalan mengecekkan masuk, tubuh dan batin ya. Dia tubuh dan batin. Tubuh dan batin yang namanya roh itu memang hakikatnya ar-ruhu min amri rabbi. Masalah roh itu adalah perkara urusanku ke Allah. Tak bisa diketahui dah. Mana tak bisa diketahui hakikat. Hakikat roh. Tapi inyo tetap ada. Dibohongi tak jawapan anak kita pasal roh kuat. Tak ada. Dalam artian menerima tak? Tak. Roh kau tak ada. Tak bisa. Tak bisa menerima. Pasti menerima. Untuk menyaton tu tidak bisa. Menyaton tu tidak bisa. Karena apa? Karena makhluk disebut lah dengan putih aja roh. Maksudnya elang gumelang sesangat gumelang. Contohnya lagi ni dulu. Cahaya dan tawang bah. Ada tak cahaya apa? Pak. Itu dulu ada tak? Itu ada. Ada. Tapi bisa tak dinyatuan? Asyik yang memantau pasal cahaya kau tak ada. Kalau tak ada cahaya roh, Kadang. lah pasti kolam. Apa yang kita kakak pasti tak nampak nak kita ambil. Tetapi tak bisa Dinyaton. dinyatuan. Apa dah kau lah kira-kira gerakan kau bentuk adalah bentuk manifestasi pasal di badan kau ada Ada nyawa. ada nyawa. Siapa yang membohongi tak ada roh? Tak ada roh. Itu maka disebut dengan putih. Jaraknya sesangat. Jaraknya gemelang sesangat. Gemelang. Ibaratnya semua dengan seperti air embun dibagai oleh sinar matahari. Itu menggambarkan betul-betul indahnya. Maksud itu ada. Sama yang lo. Bayang kita dulu. Jadi insyaAllah. Jadi kita berikan pemahaman. Kita tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.